Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas materi tentang sholat dulu. Anak-anak sudah siap? Siap. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami rabbi ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat apa tidak? Minggu kemarin Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Semoga anak-anak bisa hafal dan mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang kita akan membahas tentang sholat. Ya. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang kedua. Sholat itu merupakan perintah Allah langsung melalui Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan Isra Mi'raj. Sholat itu sudah ditentukan waktunya, dan sholat itu juga mempunyai syarat rukun, sunnah, makruh, dan syaratnya. Sholat itu juga memiliki harus kalian lakukan, dan anak-anak kalau sesuai dengan tuntunan agama, insya Allah sholat kalian sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sholat adalah suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sambil pembelajaran dimulai, saya akan cek ini yang sudah hadir, yaitu Bima, Nasya, Aska, dan yang belum bergabung bisa disiplin lagi untuk depan. Sholat berarti doa. Menurut istilah sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan syarat dan rukun tertentu. Tadi sudah saya sampaikan secara lebih rinci. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah lainnya. Seperti di firman Allah, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 4. Firman Allah yang lain yaitu wa aqimis sholata jadi sholat, tunaikanlah zakat bersama Surat Al-Baqarah ayat 43. Itu adalah dasar perintah melaksanakan kewajiban sholat. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat
yaitu persyaratan yang berhubungan dengan seorang untuk melakukan ibadah sholat. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, balik. Ya. Itu adalah syarat-syarat sholat. Kemudian syarat sahnya sholat yaitu sebelum seseorang mulai sholat, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mengetahui masuknya waktu sholat, kapan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, itu sudah ditentukan sholatnya. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Cara membersihkan dari hadas besar yaitu dengan mandi besar. Kalau membersihkan hadas kecil yaitu dengan cara wudhu atau tayamum. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Auratnya laki-laki itu dari pusat sampai mata kaki. Kalau auratnya perempuan itu yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kita lanjutkan rukun sholat, yaitu hal-hal atau perkataan, perbuatan yang harus dijalankan waktu sholat. Yang pertama, niat. 2, berdiri tegak bagi yang mampu. 3, takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, yaitu rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam, yaitu iktidal dengan tumak ninah. 7, sujud 2 kali dengan tumak ninah. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. 9, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Adapun sunah-sunah sholat, ini untuk menambah pengetahuan anak-anak, Rasulullah menuturkan beberapa perbuatan dan perkataan yang merupakan pelengkap sholat. Perbuatan dan perkataan ini disebut dengan sunnah. Sunnah sholat dibagi menjadi 2, yaitu 1 sunnah hayat, 2 sunnah abaat. Sunnah hayat yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal tidak dikerjakan maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, dan ketika iktidal. Yang kedua, berdekap tangan atau bersedekap. Yang ketiga yaitu mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Sunnah-sunnah hayat, saya lanjutkan, yaitu membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram, membaca ta'awud ketika hendak membaca Fatihah, membaca amin sesudah membaca Fatihah, membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat permulaan rakaat pertama dan kedua sehabis membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Sunnah hayat contohnya yaitu meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir dengan membentangkan jari kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk ketika kita membaca syahadat itu. Kemudian duduk iftirasi dalam semua duduk sholat. Selanjutnya duduk tawaruk pada waktu duduk tasyahud, membaca salam yang kedua. Yang selanjutnya memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika membaca salam pertama dan kedua. Sunnah abaat, kita lanjut ke sunnah abaat. Yaitu suatu amalan apabila tertinggal atau tidak dikerjakan harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat akhir, membaca pada sholat subuh. Ya. Setelah rukuk rakaat kedua kita disunahkan untuk baca kunut pada saat melakukan sholat subuh. Kita lanjutkan ke hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu
Satu, meninggalkan salah satu rukun sholat. Siap, Bu. Juga tidak memenuhi salah satu syarat sholat seperti najis, terbuka auratnya, yaitu membatalkan sholat. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat. Jadi anak-anak kalau sedang sholat itu tidak boleh berkata-kata selain bacaan sholat. Ya, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan minum dengan sengaja, tertawa. Nah itu kadang anak-anak kalau sholat itu disambi guyonan itu membatalkan sholat. Yang ketujuh, dahului imam sebanyak 2 rukun. Bagi juga bisa membatalkan. Ya, tata cara sholat. Contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu awal waktunya yaitu setelah matahari condong dari pertengahan langit, akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Kalau asar yaitu waktunya mulai habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, kalau 3 ya. Kemudian kalau waktu Siap, Bu. terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq atau awan senja merah, itu kalau syafaqnya mulai syafaq hingga terbit pada kalau subuh, dari terbit hingga terbit matahari. Itulah tadi materi tentang sholat. Semoga anak-anak bisa meningkatkan amal ibadah terutama sholatnya. Dan anak-anak saya beri tugas yaitu untuk mempraktekkan bacaan sholat di rumahnya masing-masing dengan bantuan orang tua. Semoga dengan materi tentang sholat ini, bacaan dan gerakan sholat kalian menjadi lebih baik lagi. Yang kemarin sholatnya masih guyonan bisa menjadi tertib lagi. Ya, demikianlah tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi tentang sholat ini. Dan saya tanya, anak-anak sudah paham tentang materi ini? Ada yang belum jelas? Sudah jelas apa belum? Surat Al-Falaq, Bu. Ya. Anak-anak bisa mengamalkan surat Al-Falaq ini ketika anak-anak sedang sholat 5 waktu. Misalnya anak-anak sudah selesai membaca surat Al-Fatihah pada pertama kedua, dan membaca surat pendek yang anak-anak hafal, misalnya surat Al-Falaq. Nah, jadi anak-anak tidak cepat lupa kalau sudah membaca surat Al-Falaq ini. Begitu ya, Wildan? Ya. Ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang sholat ini pada minggu depan. Karena sholat ini tata caranya sangat panjang, bacaannya juga semuanya berbahasa Arab. Mungkin anak-anak harus lebih mendetail untuk menghafalkan bacaan dan melaksanakan gerakan sholat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikianlah tadi pembelajaran tentang sholat. Semoga anak-anak lebih memahami. Nanti akan saya beri tugas kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa melaksanakan tugas walaupun di masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.